Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai lapisan middleware pada IoT. Lapisan middleware pada IoT merupakan lapisan IoT yang berperan sebagai penghubung atau jembatan antara perangkat IoT dan aplikasi yang memanfaatkan data dari perangkat tersebut. Lapisan middleware menyediakan berbagai layanan dan fungsi yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan manajemen berbagai perangkat, platform, dan aplikasi IoT. Komponen pada lapisan middleware. Biasanya pada lapisan middleware membutuhkan middleware komunikasi. Pada lapisan middleware ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara perangkat dan platform IoT yang berbeda. Lapisan ini menyediakan seperangkat protokol dan standar untuk pertukaran data. Dan lapisan middleware ini juga bertanggung jawab untuk mengelola data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Lapisan ini menyediakan seperangkat alat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data serta memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber. Dan middleware manajemen perangkat. Lapisan middleware ini bertanggung jawab untuk mengelola konfigurasi pemantauan dan kontrol perangkat IoT. Kemudian middleware keamanan. Lapisan middleware ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan keamanan dan privasi untuk aplikasi IoT. Lapisan ini menyediakan seperangkat alat untuk autentikasi, otorisasi, dan enkripsi serta memungkinkan komunikasi yang aman. Ada messaging broker pada Internet of Things adalah komponen penting yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengatur komunikasi antara perangkat IoT yang terhubung. Broker ini bertugas untuk menerima pesan yang dikirimkan oleh perangkat IoT dan mengirimkannya kepada perangkat tujuan atau aplikasi yang membutuhkan data tersebut. Secara teknis, IoT broker berfungsi sebagai middleware atau perantara yang berada di antara perangkat IoT dan aplikasi. Broker ini bertugas untuk mengontrol dan mengatur pesan yang dikirimkan antara perangkat IoT dan aplikasi. IoT broker menggunakan protokol komunikasi yang terstandarisasi untuk mengatur dan memastikan pengiriman pesan yang efisien dan aman. Beberapa protokol yang umum digunakan pada IoT broker adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Ada juga MQP atau Advanced Message Queuing Protocol, dan ada COAP atau Constraint Application Protocol. Dalam sebuah arsitektur IoT broker umumnya ditempatkan pada tingkat middleware atau cloud. Broker ini terhubung dengan berbagai perangkat IoT dan aplikasi yang terhubung ke jaringan IoT, sehingga memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan yang efisien. Kemudian ada MQTT atau protokol MQTT, yaitu Message Queuing Telemetry Transport, adalah protokol yang berjalan pada di atas stack TCP atau IP yang mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, yaitu minimum 2 bytes, sehingga berefek pada konsumsi satu daya yang juga cukup kecil. Protokol ini adalah jenis protokol data agnostik, yang artinya kita bisa mendengarkan data apapun seperti data binary, teks, bahkan XML atau JSON. Pada protokol ini memakai kode publish atau subscribe pada model client server. Sistem umum MQTT seperti pada gambar di samping membutuhkan dua komponen perangkat lunak utama, yaitu MQTT client yang nantinya akan diinstal di device. Untuk Arduino, Anda bisa memakai PubSub client pustaka seperti MQTT.js, bisa dipakai pada platform Node.js di Raspberry Pi atau laptop. Kemudian ada MQTT Broker yang berfungsi untuk menangani publish dan subscribe data. Untuk platform Node.js, Anda bisa memakai broker Mosca, sedangkan untuk platform yang lain, banyak broker tersedia seperti Mosquito, HiveMQ, dan lain-lain. Keuntungan dari sistem publish atau subscribe adalah antara sumber pengirim data atau publisher dan menerima data atau klien tidak saling mengetahui karena ada broker di antara mereka, atau istilah kerennya itu space decoupling.
Dan yang lebih penting lagi yaitu adanya time decoupling, di mana publisher dan yang lain tidak perlu terkoneksi secara bersamaan. Misalnya klien bisa saja disconnect setelah melakukan subscribe ke broker, dan beberapa saat kemudian klien connect kembali ke broker dan klien tetap akan menerima data yang terpending sebelumnya. Proses ini dikenal dengan mode offline. Selanjutnya, SOA atau Service Oriented Architecture. SOA merupakan sebuah gaya arsitektur yang menggunakan sekumpulan layanan untuk membangun sistem yang kompleks di mana aplikasi dan layanan yang berdiri sendiri dapat dihubungkan dengan aplikasi lain. Sistem IoT berbasis SOA, setiap perangkat dapat memiliki peran sebagai konsumen layanan dan juga sebagai penyedia layanan yang berinteraksi melalui API yang berkompatibel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, berbagai fungsi yang terpisah seperti memeriksa status pelanggan hanya dapat digunakan oleh satu aplikasi atau bagian sebelum swap. SWAP memungkinkan untuk menggunakan fungsi ini dengan lebih fleksibel. Fungsi-fungsi atau layanan semuanya disimpan dalam repositori data dan digunakan tidak. Jadi pengguna dapat menggunakan layanan memeriksa status pelanggan tanpa mengubah bahasa program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya sendiri, yaitu Sumaning Dewi.